Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam perenungan singkat firman Tuhan saat ini yang terambil dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-32. Saya akan membacakan untuk kita semua. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kata Tuhan yang berbahagia bukan saja kita yang membaca, yang mendengar, tetapi yang mampu melakukan firman ini dalam kehidupan beriman kita setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita lihat dari Yehezkiel pasalnya yang ke-36, dikatakan bahwa pembaharuan Israel pada ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Di sana mau mengatakan bahwa akibat dosa-dosa Israel, maka mereka memang layak menerima hukuman Allah berupa kehancuran bangsa yang mengalami pembuangan. Tuhan menghukum Israel karena mereka telah mencemari kekudusan Allah dan kekudusan mereka sebagai umat Allah dengan menyembah berhala di tanah yang disediakan. Namun Tuhan berjanji akan memulihkan Israel karena kasih-Nya. Jadi pada pasal pembacaan kita saat ini, Yehezkiel pasal yang ke-36 berbicara tentang pembaharuan Israel. Walaupun kita tahu bersama bahwa Israel sudah berlaku tidak setia kepada Tuhan. Mereka membuat patung-patung berhala, menyembah kepadanya dan tidak lagi menyembah Tuhan Allah. Tapi saat ini Tuhan tetap setia kepada janjinya. Walaupun bangsa Israel tidak setia dan taat, tetapi Tuhan tetap setia pada janjinya. Dan itu terbukti pada bacaan kita saat ini, Yehezkiel 36 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-32. Dikatakan di sana bukan karena Israel, tetapi karena nama Tuhan. Ya, Tuhan mau kembali memulihkan namanya yang kudus.
karena perbuatan-perbuatan bangsa Israel yang sudah mencemarkan nama Tuhan. Ya, dan sini juga mau katakan bahwa Tuhan mau kembali mengingatkan bangsa Israel tentang jati diri dan identitas diri mereka sebagai umat kepunyaan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Dan janji Tuhan itu dinyatakan pada ayatnya yang ke-24 bacaan kita tadi. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Tuhan mau katakan yang pertama Tuhan lakukan adalah Tuhan akan menjemput sendiri bangsa Israel. Luar biasa kasih Tuhan ya. Tuhan akan membawa bangsa Israel kembali dengan tangannya yang kokoh, dengan kuasanya, dengan kemahakuasaannya. Itu yang pertama yang Tuhan mau lakukan. Dan yang kemudian dikatakan pada ayatnya yang ke-24 dan 25 dikatakan begini. Setelah Tuhan menjemput dan membawa bangsa Israel kembali ke tanah perjanjiannya, yang Tuhan lakukan adalah Tuhan akan mencurahkan air jernih untuk mentahirkan bangsa Israel. Ya, Tuhan memakai lukisan air untuk membersihkan. Ya, kalau baju kotor, apapun yang kotor pasti akan dibersihkan dengan air ya. Bahkan dikatakan saat ini adalah gerakan mencuci tangan. Kalau kita keluar kemana-mana, yang harus kita lakukan adalah harus rajin mencuci tangan supaya virus bakteri itu tidak menempel di tangan kita, dan ketika kita memegang mata, hidung, mulut tidak akan masuk gitu ya. Dan ini yang dilakukan juga oleh Tuhan. Yang pertama Tuhan katakan Tuhan akan memberikan air yang jernih untuk mentahirkan mereka dari segala kenajisan dan berhala-berhalamu. Tuhan akan menyucikan mereka kembali, gitu ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan akan lakukan. Yang kedua adalah Tuhan akan memberikan mereka hati yang baru, roh yang baru pada bacaan kita ayatnya yang ke-26. Hati yang baru, gitu ya. Kalau dulu mereka hidup dalam kekerasan hati, ya, hidup dalam tegar tengkuk, kepala batu gitu ya, yang keras, tidak mau dengar-dengaran. Ketika Tuhan menjemput mereka, dan Tuhan katakan Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, sehingga mereka akan jauh dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Dan roh Tuhan akan diam di dalam batin mereka dan akan membuat mereka menurut segala ketetapan dan berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan. Jadi ketika Tuhan mau memulihkan ya seseorang, memulihkan kita, Tuhan akan bekerja dengan sepenuhnya. Tuhan akan bekerja dengan tuntas ya. Tadi dikatakan bahwa bukan saja Tuhan menjernihkan mereka dengan air yang jernih, mentahirkan mereka dengan air yang jernih, tetapi Tuhan memberikan roh yang baru, Tuhan memberikan hati yang baru, bahkan saat ini dikatakan Tuhan memberikan rohnya diam di dalam batin kita. Ya, jadi Tuhan memulihkan secara total hidup kita. Dan yang berikut dikatakan bahwa janji Tuhan akan digenapi pada ayatnya yang ke-29 dikatakan di sana. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Janji berkat Tuhan bagi bangsa Israel yang mau berubah. Dan janji berkat Tuhan ini juga bagi kita. Ya, ketika kita mau tetap mengandalkan Tuhan, mau tetap memasrahkan hidup ini kepada Tuhan, menjadikan Tuhan prioritas di atas segala-galanya, bahkan Tuhan katakan kepada bangsa Israel, aku akan memperbanyak gandummu.
gitu ya. Mereka tidak akan kelaparan. Aku akan memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu. Wah, luar biasa. Ini janji berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Dan kemudian dikatakan pada ayatnya yang ke-31 sampai 32 dikatakan bahwa berkat-berkat yang Tuhan berikan ketika bangsa Israel menikmati berkat-berkat Tuhan itu, haruslah mereka tahu diri. Harusnya mereka ingat bahwa yang memberikan itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi yang memberikan itu hanyalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ada 3 hal yang tadi sudah kita bisa belajar. Yang pertama, bahwa bukan karena Israel, tetapi karena nama Tuhan. Dan juga bagi kita semua, ya, kita bisa katakan kepada siapa saja membuat kesaksian hidup bahwa kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah saat-saat pandemi corona ini yang masih mewabah ini, kita masih bisa hidup. Itu karena Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang mengasihi kita. Dan yang berikut adalah Tuhan berjanji kepada kita yang benar-benar mau dipulihkan, yang benar-benar mau bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mencurahkan air jernih untuk mentahirkan kita atas segala dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, adik-adik, kita buka hati kita, ya. Kita mau mengaku akan segala dosa dan perbuatan-perbuatan kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, mohon ampun atas dosaku, atas dosa keluarga, atas dosa bangsa kita, ya, supaya Tuhan mau menjernihkan dan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita, memulihkan Pulau Bali, memulihkan kita semua secara pribadi, memulihkan perekonomian kita, memulihkan pekerjaan kita, memulihkan kesehatan kita. Dan minta kepada Tuhan untuk Tuhan selalu memberikan hati yang baru, roh yang baru, roh yang selalu berdiam dalam batin kita untuk menuntun kita ketika kita ada dalam kepahitan dan kekecewaan hidup ini, ya, supaya kita tetap memiliki kekuatan iman, ya. Mungkin saat ini kita dalam keadaan yang penuh kesusahan, ya. Mungkin kita sudah tidak punya apa-apa, tapi tetap percaya bahwa ketika Tuhan sudah berjanji, Dia akan menepati, ya. Bukan seperti kita manusia. Kalau berjanji kadang-kadang, ya saya lupa. Tetapi kalau Tuhan tidak. Sekali berjanji, Dia akan tetap menepatinya. Kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Dikatakan kita adalah biji matanya. Dia melukiskan kita di telapak tangannya. Oleh karena itu, sama seperti janji berkat kepada bangsa Israel yang Tuhan janjikan bahwa Tuhan tidak akan membuat mereka kelaparan. Ya, berdoa minta Tuhan sanggup untuk menolong kita. Ya, mari Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, kita tetap minta Tuhan memulihkan kita, memulihkan situasi kita, memulihkan perekonomian kita, supaya kita tetap memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh mendengar firman-Mu saat ini. Beri kami hati yang baru, beri kami hidup yang baru, berilah roh-Mu yang baru dalam batin kami Tuhan, untuk menapaki setiap hari-hari hidup kami. Kami sadar sungguh Tuhan, bahwa kami tidak bisa melakukan semuanya tanpa Engkau Tuhan. Ketika persoalan-persoalan ini ada bagi kami Tuhan, ingatkanlah kami bahwa Tuhan sanggup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kami. Tuhan tidak akan membuat kami menjadi orang yang meminta-minta. Tuhan tidak akan membuat kami kelaparan. Tetapi Tuhan sanggup bekerja dengan cara-Mu yang ajaib untuk menolong kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ajarkanlah kami supaya kami tetap setia dan kami tetap taat untuk menanti setiap jawaban doa
Tuhan nyatakan bagi hidup kami. Ampuni kami Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan bagi kita saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetap teguh berdiri, tetap tenang, dan tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita, dan caranya ajaib yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan akan siapkan bagi kita. Terpuji nama Tuhan. Shalom.